Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Khamenei tewas bersama sejumlah pejabat tertinggi lainnya dalam sebuah serangan pada tanggal 28 Februari. Semua orang penting ada di sana, kecuali satu nama yang lolos, Esmail Qaani, komandan pasukan Quds, orang yang bertanggung jawab atas hampir semua operasi luar negeri Iran. Dan ini bukan pertama kalinya, bukan dua kali, tapi 3 serangan besar. Dan Qaani selalu lolos. Jika menurutmu ini hanya kebetulan, tunggu dulu. Karena di kalangan intelijen Timur Tengah mulai beredar satu teori yang cukup mengejutkan. Apakah mungkin orang yang berada paling dekat dengan lingkaran kekuasaan Iran justru menjadi aset musuh terbesar mereka? Benarkah Esmail Qaani adalah pengkhianat di lingkaran satu Khamenei? Atau justru ia cuma korban dari permainan intelijen yang jauh lebih besar? Di video ini kita akan membongkar semuanya. Untuk memahami misteri ini, kita harus mengenal dulu siapa sebenarnya Esmail Qaani. Qaani ini lahir pada tahun 1957 di kota Mashhad, salah satu pusat religius paling penting di Iran. Ia tumbuh pada masa ketika Iran sedang menuju perubahan besar, yang akhirnya memuncak pada Iranian Revolution. Setelah revolusi ini melahirkan rezim baru, Iran membentuk pasukan elit bernama Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC. Qaani termasuk generasi awal yang bergabung dengan organisasi militer ideologis ini. Selama puluhan tahun berikutnya, ia menjadi tangan kanan salah satu tokoh militer paling berpengaruh di Iran, Qasem Soleimani. Soleimani dikenal sebagai arsitek jaringan milisi Iran di Timur Tengah. Tapi semuanya berubah pada tahun 2020 ketika Soleimani tewas dalam serangan drone Amerika Serikat di Baghdad. Tak lama setelah itu, Ali Khamenei menunjuk Qaani sebagai komandan baru pasukan Quds, unit elit yang menjalankan operasi luar negeri Iran dari Irak, Suriah, Lebanon hingga Gaza, membuatnya masuk ke lingkaran satu Khamenei. Dengan posisi ini, Qaani berada di lingkaran paling rahasia kekuasaan Iran, lingkaran satu Khamenei. Tapi justru sejak ia mengambil alih komando, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Dan semuanya bermula dari satu fakta yang sulit dijelaskan. Esmail Qaani terlalu sering selamat dari kematian. Di dunia intelijen ada satu aturan yang tidak tertulis. Jika seseorang selamat dari satu serangan besar, itu bisa disebut keberuntungan. 2 kali, masih mungkin kebetulan. Tapi 3 kali, wah, ini mulai menimbulkan pertanyaan. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa serangan besar yang menargetkan tokoh penting Iran terjadi dengan sangat presisi. Beberapa di antaranya bahkan menghancurkan seluruh jaringan komando militer dalam satu waktu. Peristiwa pertama terjadi pada awal Oktober 2024. Saat itu Israel melancarkan serangan udara besar di pinggiran selatan Beirut yang menargetkan Qasem Safieddine, sosok yang disebut sebagai calon penerus pemimpin Hezbollah Hassan Nasrullah. Pada awalnya laporan yang beredar menyebut Qaani ikut tewas dalam serangan tersebut. Tapi beberapa hari kemudian ia tiba-tiba muncul di televisi pemerintah Iran dalam kondisi yang sehat, yang membuat situasi ini terasa janggal. Qaani sebenarnya dijadwalkan bertemu dengan Safieddine pada malam yang sama saat pemboman itu terjadi. Tapi di menit-menit terakhir, pertemuan itu dibatalkan. Beberapa sumber bahkan juga menyebut Qaani melakukan perjalanan ke Lebanon 2 hari setelah pembunuhan Nasrullah. Padahal, IRGC mengonfirmasi tidak ada perjalanan dinas pada saat itu. Momen kedua terjadi pada Juni 2025 dalam konflik yang sering disebut sebagai Perang 12 Hari antara Iran dan Israel. Dalam operasi besar ini, militer Israel atau Israel Defense Forces mengklaim berhasil menewaskan sekitar 30 pejabat senior Iran serta 11 ilmuwan nuklir senior. Nama Qaani juga sempat masuk dalam daftar korban. Tapi, lagi-lagi ia muncul ke publik menghadiri perayaan yang diklaim sebagai kemenangan Iran. Mengenakan pakaian sipil dan topi baseball hitam, ia terlihat bercengkrama santai dengan warga. Lalu, datanglah peristiwa yang paling mengejutkan. Pada 28 Februari baru-baru ini, serangan udara menghantam kompleks Beit Erahbari di Teheran. Serangan itu menewaskan Ali Khamenei serta puluhan pejabat militer Iran lainnya.
Tapi sekali lagi, satu nama besar dilaporkan berhasil keluar hidup-hidup dari lokasi serangan. Ismail Qaani. Polanya bisa dibilang selalu sama. Ismail Qaani selalu tidak berada di lokasi atau ia pergi beberapa saat sebelum serangan itu terjadi. Atau rencananya berubah di menit terakhir. Kejadian seperti ini bukan cuma sekali, tidak 2 kali, tapi berulang. Di kalangan analis Timur Tengah, mulai muncul pertanyaan yang sama. Apakah ini cuma keberuntungan luar biasa? Atau Qaani selalu tahu sesuatu lebih dulu? Pertanyaan ini menjadi semakin mencurigakan ketika kita melihat apa yang terjadi setelah ia mengambil alih pasukan Quds. Karena justru pada periode kepemimpinannya, poros perlawanan Iran mulai mengalami kemunduran besar. Selama bertahun-tahun, Iran membangun jaringan milisi regional yang dikenal sebagai poros perlawanan. Jaringan ini jadi alat utama pengaruh Iran di Timur Tengah, menghubungkan berbagai kelompok bersenjata dari Lebanon sampai Gaza. Di bawah komando Qasem Soleimani, jaringan ini berkembang sangat kuat dan terkoordinasi. Soleimani dikenal sebagai arsitek strategi yang mampu menyatukan berbagai kelompok milisi dalam satu garis komando. Tapi, setelah kepemimpinan beralih ke Ismail Qaani, situasinya mulai berubah. Dalam waktu relatif singkat, poros perlawanan kehilangan hampir seluruh figur sentralnya. Beberapa tokoh paling penting dalam jaringan itu tewas dalam operasi yang sangat presisi. Pemimpin Hezbollah Hasan Nasrallah terbunuh. Tidak lama kemudian, calon penerusnya Hassem Safieddine juga tewas, bahkan di lokasi yang sama meskipun dalam waktu yang berbeda. Kehilangan 2 tokoh ini langsung mengguncang komando tertinggi kelompok paling kuat dalam poros perlawanan. Di sisi lain, 2 tokoh penting dari Hamas juga tumbang. Ismail Haniyeh tewas di Teheran, sementara Yahya Sinwar tewas di Gaza pada periode 2024 hingga 2025. Kematian mereka membuat koordinasi langsung dengan Iran semakin melemah. Bagi sebagian analis, terlalu banyak kegagalan terjadi di bawah kepemimpinan Qaani. Yang membuat situasinya semakin mencurigakan, Israel bahkan pernah merilis daftar pejabat Iran dan tokoh pro-Iran yang menjadi target eliminasi mereka. Daftar itu cukup lengkap, tapi ada satu nama yang justru tidak ada di dalamnya, Ismail Qaani. Intelijen Israel, Mossad, pernah membantah rumor ini dengan pernyataan singkat, Ismail Qaani bukan mata-mata kami. Namun bantahan ini justru menimbulkan pertanyaan baru. Siapa sebenarnya Qaani? Terlebih lagi Qaani dilaporkan pernah 2 kali diinterogasi oleh Internal Islamic Revolutionary Guard Corps pada 2024 terkait dugaan infiltrasi intelijen Israel di pasukan Quds. Kini bahkan muncul rumor bahwa ia sempat ditahan oleh unit keamanan internal IRGC. Meski begitu, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pemerintahan Iran. Terlepas dari simpang siurnya kabar tentang Ismail Qaani, ada satu hal yang sulit dibantah. Infiltrasi intelijen Israel ke Iran tampaknya memang sangat dalam. Dan ini bukan fenomena baru. Selama bertahun-tahun, Iran dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem keamanan paling ketat di dunia. Berbagai operasi rahasia menunjukkan betapa efektifnya jaringan Mossad di dalam wilayah Iran. Antara tahun 2010 hingga 2012, setidaknya 4 ilmuwan nuklir Iran tewas dalam serangkaian pembunuhan misterius yang diduga kuat dilakukan oleh agen Israel. Operasi-operasi ini berlangsung sangat presisi, menunjukkan adanya akses informasi yang mendalam di dalam negeri Iran sendiri. Pengakuan mengejutkan juga pernah datang dari mantan Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad. Ia pernah mengungkap kalau kepala unit intelijen Iran yang dibentuk khusus untuk memburu agen Mossad ternyata justru seorang agen Israel. Pernyataan ini menggambarkan betapa dalamnya kemungkinan infiltrasi yang terjadi. Infiltrasi itu kembali menjadi sorotan saat konflik yang dikenal sebagai Perang 12 Hari. Dalam periode ini, militer Israel atau Israel Defense Forces merilis rekaman yang mereka klaim menunjukkan agen Mossad beroperasi jauh di dalam wilayah Iran. Bahkan meluncurkan rudal dan pesawat tak berawak dari dalam negeri Iran sendiri. Di tengah semua fakta ini, pertanyaan tentang Qaani semakin sulit dihindari.
Apakah ia benar-benar pengkhianat, cuma kambing hitam, atau sekadar orang yang terlalu sering beruntung? Hingga kini, jawabannya masih menjadi misteri.